Halo sahabat sekalian. Salah satu peristiwa cukup terkenal yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam adalah peristiwa tentang sapi betina yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan menjadi nama dari surat terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah yang memiliki arti sapi betina. Tersebutlah di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki kaya raya yang tidak memiliki anak. Satu-satunya ahli warisnya adalah anak saudaranya. Dikarenakan tidak sabar menunggu untuk mendapat warisan, maka sang keponakan membunuh pamannya. Kemudian, dia membawa tubuh pamannya ke desa lain, lalu meletakkannya di pelataran desa. Setelah itu, dia berpura-pura hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihissalam, kemudian memohon kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah supaya diberi keterangan mengenai pembunuh orang tersebut. Setelah itu, Nabi Musa memerintahkan mereka agar menyembelih sapi dengan berkata kepada mereka seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Mendengar perintah tersebut, Bani Israel justru memberikan reaksi yang negatif dan menuduh Nabi Musa hanya mengolok-olok mereka saja. Sekalipun sudah banyak peristiwa hebat yang mereka alami bersama Nabi Musa, mereka tetap meragukannya. Mereka mempertanyakan apa hubungannya mencari pembunuh dengan menyembelih sapi betina. Kemudian Nabi Musa berkata, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Sebenarnya mereka bisa dengan mudah mencari seekor sapi betina mana saja lalu menyembelihnya sesuai perintah Allah. Namun, mereka malah bertanya kembali tentang sifat sapi yang akan disembelih itu. Allah berfirman, mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami sapi apakah itu." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 68. Kemudian, setelah dijelaskan sapi yang disembelih adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, mereka tetap tidak mencarinya dan bertanya perihal warnanya. Allah berfirman, mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 69. Mereka tidak menyadari bahwa tugas yang diberikan semakin sulit ketika mereka terus-menerus bertanya dan tidak melaksanakannya. Sayangnya, mereka justru kembali bertanya sapi kuning yang bagaimana yang harus mereka sembelih. Kemudian Allah berfirman,
Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 70. Kriteria yang diberikan sudah cukup jelas sebenarnya. Sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, serta berwarna kuning tua. Namun, alih-alih menjalankan perintah, mereka justru bertanya secara terus-menerus. Hingga akhirnya, Allah menambahkan satu sifat lagi dari sapi betina dalam surat Al-Baqarah itu. Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak tercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Akibat dari banyak bertanya, tugas yang tadinya sederhana menjadi sulit dilakukan. Mereka hampir saja tidak dapat menunaikan perintah tersebut. Ternyata, di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang salih. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa." Selanjutnya, orang salih ini meninggal dunia. Sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang salih tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat dalam 1/3 malam, tidur dalam 1/3 malam, dan duduk di samping ibunya dalam 1/3 malam. Pada pagi hari, dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya. Lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya. Kemudian dia menyedekahkan 1/3-nya, memakan 1/3-nya, dan memberikan kepada sang ibu 1/3-nya. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah. Berdoalah kepada Allah agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu." Kemudian anak tersebut memasuki hutan. Lalu dia melihat anak sapi yang sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Allah." Kemudian sapi tersebut menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Kemudian sang anak memegang leher sapi tersebut dan menuntunnya. Setelah itu, pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya.
sang ibu berkata kepadanya agar menjual sapi tersebut. Lalu, sang anak bertanya kepada ibunya mengenai harga sapi yang akan dijualnya tersebut. Ibunya menjawab, 3 dinar. Engkau jangan menjualnya tanpa pertimbanganku. Lalu, sang anak pun pergi ke pasar untuk menjual sapi tersebut. Kemudian, Allah mengutus malaikat untuk menguji pemuda tersebut. Sang malaikat pun menjumpai sang anak, kemudian bertanya, "Kamu menjual sapi ini dengan harga berapa?" Lalu sang anak menjawab, 3 dinar, dengan catatan ibuku meridainya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar. Tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Kemudian pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridha ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata untuk kembali lagi dan menjual dengan harga 6 dinar berdasarkan ridha darinya. Sang anak pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat tersebut. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda tersebut menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan ridha dari ibuku." Kemudian sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar." Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Kemudian ibunya berkata, "Sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan kepadanya apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak." Kemudian sang anak kembali menemui malaikat tersebut. Kemudian dia menanyakan kepada malaikat tersebut seperti yang dikatakan oleh ibunya. Lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan kepadanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh, Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya, kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahanlah terlebih dahulu sapi ini." Allah menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi tersebut. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda salih tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya, kaum Bani Israel pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lalu, mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kami berfirman, "Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu." Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti.
Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 73. Selanjutnya orang yang terbunuh itu bangkit hidup kembali dengan izin Allah. Lalu dia berkata bahwa yang membunuhnya adalah keponakannya sendiri. Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya. Maka si pelaku terhalang mendapatkan warisannya. Sahabat Tabipedia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya dalam menghidupkan orang mati dan menjadi salah satu bukti bahwa Allah akan menghidupkan kembali umat manusia di akhirat nanti. Itulah pembahasan tentang kisah sapi betina pada zaman Nabi Musa dalam surat Al-Baqarah. Jika ada hal lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai bertemu pada video selanjutnya.